orang yang soleh, yang ahli dalam ibadah. Dia berteman dengan seorang laki-laki yang ahli maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sahabat santri akan membahas bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan teman yang baik. Sebagaimana hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, perumpamaan kalian yang berteman dengan orang yang baik dan orang yang tidak baik itu diumpamakan seperti orang yang berteman dengan penjual minyak harum dan seorang pandai besi. Apabila kita berteman dengan penjual minyak harum, maka setidaknya kita bisa merasakan bau harumnya, atau bahkan kita dapat memakai minyak harum tersebut, atau setidaknya kita dapat membeli minyak harum tersebut. Dan itu baik untuk diri kita. Kemudian perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang tidak baik itu bagaikan seorang yang berteman, bersahabat dengan pandai besi. Setidaknya dia mencium bau asap dari pandai besi tersebut, atau bahkan dia bisa membakar pakaiannya karena terlalu dekat dengan api pada pandai besi tersebut. Sahabat santri, di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita tentang orang yang soleh, yang ahli dalam ibadah. Dia berteman dengan seorang laki-laki yang ahli maksiat. Bahkan seorang ahli maksiat ini selalu ingin dekat dengan orang saleh tersebut. Dia berteman sangat akrab dengan orang saleh tersebut, yang mana ini bisa kita jadikan iktibar untuk diri kita dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut, kami pintakan untuk sahabat santri untuk membantu kami dalam menyebarkan channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat santri yang membantu kami, dan kami doakan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan segala usahanya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan bahwasanya orang saleh dan orang yang ahli maksiat tadi semasa hidup di dunia mereka sangat dekat. Mereka bagaikan sahabat, bahkan kemana-mana mereka berdua, mereka selalu berteman dengan sangat akrab. Tiba-tiba pada sampai masa akhir kehidupannya, kedua orang ini meninggal dunia. Ketika orang saleh meninggal dunia, dia meninggal dengan husnul khatimah,
dia meninggal dengan sebaik-baik akhir dalam kehidupannya. Dia diziarahi, didatangi, bahkan disalatkan oleh orang yang sangat banyak, dan dia dicintai oleh masyarakatnya. Karena dia merupakan ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang ahli maksiat. Ketika dia meninggal, tidak ada satupun yang peduli terhadap jenazahnya. Bahkan masyarakat di sekitar itu tidak mengenang kembali kematiannya. Biarlah dia mati begitu saja. Sesudah dikuburkan, tidak pernah lagi disebut namanya, karena dia adalah orang yang ahli maksiat. Kemudian ketika tiba masa penghitungan amal di hari akhirat kelak, bahwasanya dipanggillah orang yang saleh tersebut. Lalu dipanggillah, dikatakanlah, wahai orang yang saleh, amalmu sangatlah banyak. Amalmu sangatlah banyak. Engkau beribadah sangat rajin. Bahkan engkau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dijemput oleh malaikat Ridwan. Datanglah malaikat Ridwan kepadanya, menghadap kepada laki-laki tersebut, seraya mengatakan, wahai Tuan, engkau adalah ahlul jannah, engkau adalah ahli surga. Maka aku datang ke sini ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkanmu ke dalam surga. Sekarang engkau bisa memilih surga apa yang engkau ingin masuki. Sehingga berangkatlah orang saleh yang dijemput oleh malaikat Ridwan tadi, berangkat menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendekati pintu surga, dia mendengar teriakan dari bawah neraka, yang mana teriakan itu berbunyi, wahai sahabatku, dahulu kita hidup di dunia bersama, kita kesana kemari bersama-sama, bahkan aku sering hadir di pengajianmu, aku sering membawa dirimu pergi untuk pengajian, aku sering hadir di majelis ilmu bersamamu. Tapi sekarang aku ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Wahai sahabatku, tolonglah diriku, bantu aku untuk aku bisa bebas dari neraka ini. Itulah yang didengar oleh orang saleh tadi. Seketika itu orang saleh tadi bersedih. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkanlah aku untuk pergi ke neraka. Kemudian dia meminta kepada malaikat Ridwan untuk mengantarkan dirinya ke dalam neraka. Seketika dia berjalan, lalu hadirlah satu suara seraya berseru, wahai hambaku, aku tahu isi hatimu dan aku tahu apa yang kamu mau. Kemudian suara itu berkata kembali, wahai malaikat, coba tanyakan kepada dirinya apa yang dimaunya, apa yang diinginkannya. Kemudian malaikat Ridwan itu berkata, wahai makhluk Allah, wahai manusia, wahai ahli ibadah, apa yang kau inginkan? Kenapa engkau meninggalkan surga yang penuh dengan kenikmatan? Itu sudah disediakan untukmu, tapi kenapa engkau tinggalkan? Maka orang saleh tadi berkata, wahai malaikat Ridwan, bahwasanya aku hidup di dunia memiliki seorang kawan, memiliki seorang teman, seorang sahabat yang bersama-sama denganku, baik itu senang ataupun susah. Tapi sekarang ketika engkau takdirkan dirinya masuk ke dalam neraka dan engkau takdirkan aku masuk ke dalam surga, maka aku tidak bisa menikmati kenikmatan surga karena aku melihat kesedihan temanku di dalam neraka. Maka tolonglah aku, bawa aku ke dalam neraka. Aku ingin pergi ke sana menemaninya di dalam neraka.
Malaikat Ridwan yang saat itu bersama dengan orang saleh itu sentak terkejut. Dia terkejut. Wahai hamba Allah, kenapa engkau memilih neraka daripada surga? Kata orang saleh itu mengatakan, wahai malaikat, ini adalah pilihan dari hatiku. Aku menginginkan dia. Aku menginginkan temanku. Itu lebih berharga bagiku daripada aku menikmati surga. Maka izinkanlah aku untuk menemaninya di neraka. Karena aku tidak mungkin diberikan izin oleh Allah untuk membawa temanku dari neraka untuk menuju surga. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudah itu, lalu hadirlah satu suara kembali, yang mana Allah bersabda, wahai malaikatku, dia adalah hambaku yang saleh, dia adalah ahli ibadah, dia ikhlas beribadah kepadaku, dia beribadah karena mengharap keridhaanku, maka tidak akan kuridai dia, tidak akan kuizinkan dia untuk merasakan siksaan di dalam neraka. Saksikanlah wahai malaikat Ridwan, antarkanlah dia ke depan pintu neraka dan bebaskanlah temannya di neraka itu sebagai hadiah untuk dirinya, karena aku sangat mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga temannya yang di neraka tadi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka karena dia mendapatkan bantuan dari kawannya yang baik. Sehingga mereka berdua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jannatun Na'im. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah cara kita untuk memilih kawan, untuk mencari teman yang baik untuk diri kita. Sebagaimana di dalam hadis lain Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika dia di dunia bersama dengan orang yang dikasihinya, dicintainya, nanti ketika dia di akhirat, dia juga akan bersama dengan orang yang dicintainya. Sahabat santri, terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.